Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang kisah Riuh Dalam Sunyi. Cerita misteri ini bersumber dari @UKM Pengamatan. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Riuh dalam sunyi, rumah tak bertuan. Sebuah kontrakan seharusnya menjadi tempat yang nyaman, namun berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh 5 orang mahasiswa Yogyakarta. Bukan hanya gangguan, bahkan mereka tidak tahu siapa sang pemilik rumah. Cerita ini diambil dari salah seorang yang bernama Ilham, yang menceritakan kejadian di rumah kontrakan ketika dia kuliah dahulu. Rumah ini terletak di daerah Minomartani, Sleman, tepatnya dekat dengan sebuah masjid besar di sana. Rumah itu ditempati 5 orang, yaitu Ilham, Galih, Asa, Dimas, dan Bobby. Awalnya mereka tidak berencana untuk mengontrak bersama. Namun saat itu Ilham bertemu salah satu seniornya yang menawarkan rumah yang besar dengan harga yang miring. Ilham yang sebelumnya sudah mengetahui rumah itu, tanpa pikir panjang lagi mengajak keempat temannya dan sepakat untuk menghuni rumah kontrakan itu. Murah banget rumahnya, di bawah 15 juta kok. Ya udahlah, gas, jawab Ilham ketika ditanya memilih rumah itu. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dengan rooftop yang lebar di atasnya. Terdiri dari 5 kamar, dapur di tengah rumah, dan 2 kamar mandi. Di depan rumah terdapat pohon mangga dan tepat di seberang terdapat lapangan basket yang sudah terbengkalai. Saat itu Ilham mencoba mengecek rumah bersama kelima temannya. Salah satu temannya bernama Galih sempat ragu dengan rumah itu karena dia menganggap rumah itu singup dan tidak terurus. Memang rumah itu bisa dianggap rumah tua. Di dalamnya terdapat meja makan tua berwarna hitam, dan di ruang tamu dihiasi ornamen lukisan bergambar harimau, dan sebuah lemari besar dengan cermin besar beserta beberapa buku lawas yang terpajang di dalamnya. Di luar rumah, tepatnya di teras, dan jalan dihiasi dedaunan mangga yang berserakan di sekitar rumah. Walaupun awalnya Galih sempat ragu, namun karena harga rumah yang cukup murah saat itu membuat rasa ragu itu hilang dengan sendirinya. Singkatnya, ketika mereka melakukan pindahan dan mengisi rumah itu, biasanya eksistensi gaib akan terasa ketika kita sudah berada di tempat itu cukup lama. Apalagi tujuan kita adalah ingin menghuni tempat itu untuk beberapa lama. Namun itu tidak dirasakan Ilham dan kawan-kawan. Di saat pagi hari mereka pindahan dan mengisi rumah. Tepat sore harinya, awal mereka mengalami gesekan gaib. Saat mereka membagi tugas untuk membeli peralatan dan beberapa kebutuhan kontrakan, Ilham dan Dimas membeli sapu, lapel, dan ember. Sedangkan Galih dan Bobby membeli beberapa lampu dan cat rumah. Otomatis hanya ada Asa di rumah sendirian. Sembari menunggu, Asa pergi ke toilet untuk membuang hajat. Tak lama berselang, pintu kamar mandi digedor sebanyak 3 kali. Hoi, bentar woi,
masih berak ini!" teriak Asa dari dalam kamar mandi. Tak lama suara terdengar lagi. Ditambah dengan pintu kamar mandi yang seperti didorong kuat dari arah luar. "Hei, ngapain sih? Bentar, belum selesai nih." Awalnya Asa mengira itu adalah teman-teman lain yang jahil. Namun, ketika dia keluar dari kamar mandi, Asa tidak melihat satupun dari temannya di dalam rumah. Asa kebingungan dan mencoba naik ke lantai 2 dan kemudian melihat seluruh isi kamar untuk mengecek siapa yang menggedor pintu kamar mandi. Dan benar saja, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara motor yang dipakai Ilham dan Dimas. Asa yang mendengar suara motor seketika berlari keluar rumah dan bertanya kepada Ilham, "Kamu tadi udah balik, terus pulang lagi, po?" "Ya enggak, orang aku baru balik kok," jawab Ilham dengan tegas. "Ah, yang bener." "Beneran? Emang kenapa sih?" jawab Ilham penuh dengan keyakinan bahwa memang baru saja pulang. "Tadi pas aku boker, ada yang gedor sama dorong pintu kamar mandi." Asa menjelaskan kejadian di kamar mandi. "Ah, Gali sama Bobby paling." Dari percakapan mereka berdua muncul dugaan bahwa Gali dan Bobby adalah yang menjahili Asa pada waktu itu. Asa masih berpikir positif bahwa itu adalah ulah Gali dan Bobby karena mereka berdua dikenal dengan kejahilan yang sering dilakukan. Berjalan beberapa menit, sepulangnya Gali dan Bobby, Asa langsung menanyakan siapa di antara mereka berdua yang menggedor pintu kamar mandi. Namun Gali dan Bobby menyangkal tuduhan Asa karena mereka tidak pulang ke kontrakan. Karena dari penjelasan Gali dan Bobby, mereka sempat makan di burjo yang ada dekat dengan kontrakan. Memang pada saat itu tidak tahu menaung siapakah yang menggedor pintu kamar mandi, karena dalam logika Asa yang menggedor adalah manusia. Karena dia sempat melihat pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik itu seperti didorong dari luar. Asa belum berpikir itu adalah gangguan dari makhluk halus yang ada di sana. Bahkan Ilham mencoba meyakinkan kepada Asa bahwa Gali dan Bobby yang melakukan itu karena kejahilan yang sering mereka lakukan. Berjalan beberapa minggu, eksistensi gaib mulai terasa dan semua orang penghuni rumah mengalaminya. Kali ini dialami oleh Gali. Kamar Gali memang berada paling belakang. Ketika sholat maghrib, kebetulan arah kiblat adalah arah jendela kamarnya yang langsung menghadap ke arah sawah dan kebun pisang. Di rakaat pertama sampai kedua, Gali tidak merasakan keanehan apapun. Ketika dia bangkit dari rakaat kedua, dari ekor matanya melihat sesuatu berwarna putih, seperti sedang mengintip dari luar. Gali sempat ingin melihat ke arah itu, namun dia masih mencoba khusyuk untuk menuntaskan rakaat terakhirnya. Setelah salam dan ketika berdoa, dari ekor matanya masih merasakan sosok putih itu. Rasa penasaran Gali membuatnya tidak bisa menahan apakah sosok yang dilihat dari ekor matanya. Ketika dia mencoba menengok ke arah jendela, betapa kagetnya melihat sosok kepala pocong dengan wajah yang gosong dan beberapa bercak darah. Tak khayal, Gali berteriak, kemudian berlari menjauh dari rumah tanpa mengunci pintu dan mengungsi ke sebuah angkringan dekat kontrakan.
sembari melihat kontrakan dari jauh, menunggu teman kontrakan lain datang. Beberapa jam berselang, Ilham yang pulang dari kegiatan kampus bingung melihat pintu kontrakan yang terbuka lebar dengan keadaan lampu yang tidak menyala. Padahal sudah jam 9 malam. Ilham pun segera menyalakan lampu depan. Dan tidak lama datanglah Galih yang langsung menceritakan kejadian yang ia alami. Sejak saat itu, Galih menutup jendela kamarnya dengan sebuah poster besar dan menutupnya dengan gorden gelap, dengan harapan tidak melihat itu kedua kalinya. Namun, sejak saat itu pula muncul keanehan-keanehan yang sering dialami. Seperti ada sesuatu yang membuka gerbang dan energi yang ada di rumah tersebut. Setiap malam, sekitar jam setengah 12, siapapun yang ada di kontrakan, di jam itulah sering mencium kembang melati. Bahkan, teman-teman lain yang notabene bukan penghuni kontrakan juga mencium bau kembang melati tepat di jam setengah 12 malam. Keanehan lain adalah di waktu tertentu, atau bisa dibilang malam weton tertentu. Di jam 9 atau 10, listrik kontrakan sering mati dengan sendirinya. Sering juga terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki itu dari arah tangga yang memang terdengar dengan jelas. Apalagi tangga rumah dibuat dari sebuah kayu. Namun suara itu hanya didengar oleh 4 orang, yaitu Bobby, Galih, Asa, dan Ilham. Dimas yang kamarnya berada di lantai 2 tidak pernah mendengar suara itu karena kamarnya yang kedap suara. Saking seringnya mendengar suara, pernah di suatu malam Ilham dan teman-temannya berinisiatif membuktikan suara itu dari arah ruang tamu. Walaupun Dimas tidak pernah mendengar suara itu, namun rasa penasaran Dimas muncul karena mendengar cerita arah kontrakan lain yang sering menceritakan suara itu setiap malam. Mereka berlima berkumpul dan menunggu suara itu dengan sebuah pembuktian. Apakah suara itu muncul ketika mereka berlima berkumpul menjadi satu? Dan apakah suara yang mereka dengar hanyalah suara langkah kaki Dimas yang sering mondar-mandir ke kamar mandi ketika malam hari? Mereka melakukan itu dengan alasan suara derapan kaki memiliki ciri khas. Suara hanya terdengar ketika Galih, Bobby, Asa, dan Ilham sudah berada di kamar masing-masing atau saat mereka mulai tertidur lelap. Dan suara itu menjadi sebuah keanehan karena suara yang begitu keras dan tak jarang mengganggu kenikmatan mereka ketika tidur. Mereka melakukan pembuktian sembari bermain kartu dan beberapa cangkir kopi, menunggu suara itu datang hingga pagi hari. Hingga pukul 2 dini hari, yang biasanya suara itu terdengar, kala itu tak kunjung menunjukkan eksistensinya. Hingga muncul obrolan bahwa suara itu berasal dari Dimas yang sering mondar-mandir ke kamar mandi. Namun Dimas membantah dan merasa sangat jarang, bahkan tidak pernah turun di jam di mana suara sering terjadi. Walaupun sempat terjadi perdebatan dan pembuktian mereka malam itu dirasa nihil. Sekitar jam setengah 4 pagi, mereka mulai membereskan gelas dan kartu yang berserakan di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul tiba-tiba dari arah tangga. Suara itu terdengar 2 kali, seperti mengarah turun dan naik. Yang awalnya penasaran, ternyata
mental mereka teruji setelah mendengar suara itu. Seketika rasa panik muncul dan mereka sempat berlari ke arah kamar Ilham. Bahkan Bobby yang terkenal pemberani langsung menutup badannya dengan selimut dan bantal. Tak lama berselang, terdengar suara keras itu berasal dari atas, tepat dari kamar Dimas. "Woi, apaan tuh? Anjir lah, gak bener ini," teriak Bobby cukup keras. Kepanikan bertambah dan bingung harus berbuat apa. Ilham yang mencoba menenangkan yang lain mengajak untuk ke lantai 2 untuk mengecek kamar Dimas. Akhirnya yang lain pun mengiyakan dan berbaris menuju lantai 2 dengan Ilham yang berada di depan. Bobby, Asa, Dimas dan Gali berada di belakangnya. Mereka berjalan perlahan dan penuh hati-hati menuju lantai atas, sembari diselimuti rasa was-was karena takut ada kejutan suara ataupun sosok yang akan muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki mereka sempat terhenti ketika mendengar suara dari arah kamar Dimas. Beberapa detik kemudian, mereka pun melanjutkan langkah kaki. Dan betapa kagetnya melihat kamar Dimas yang sudah berantakan, dengan beberapa kertas yang berserakan, kursi yang sudah berada di pojok kamar seperti dilempar, dan kasur yang sudah berdiri dengan tegak. Entah apa yang dirasakan mereka saat itu. Mereka hanya bisa terkagum walaupun diselimuti rasa takut ketika melihat kamar Dimas sudah berserakan. Ilham sempat masuk ke kamar untuk mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia, apalagi jendela kamar Dimas yang terkunci rapat dari dalam. Bobby sempat melontarkan kata itu adalah ulah seekor kucing. Tapi logikanya, bagaimana bisa seekor kucing melempar kursi dan membalikan sebuah kasur besar? Kejadian itu masih menjadi pertanyaan. Sosok apa yang sebenarnya mampu memporak-porandakan kamar Dimas? Dari kejadian itu, di malam selanjutnya, mereka tidak berani tidur sendirian dan selalu tidur bersama di ruang tamu selama beberapa hari. Karena kejadian yang semakin di luar nalar, Ilham sempat mengundang seorang indigo untuk membantunya agar tidak ada teror lagi di rumah kontrakan itu. Dan hasilnya, selama 2 bulan suara itu benar-benar hilang, walaupun bau kembang melati kadangkala masih tercium. Suatu malam, ketika Ilham sedang bersantai sembari mendengarkan lagu, tiba-tiba saja lampu kamarnya bergerak dengan sendirinya. Ilham melihat dengan jelas saklar lampu kamarnya bergerak ke arah on-off, seolah-olah sedang bermain dengan saklar lampu itu. "Woi, jangan ganggu!" teriakan Ilham membuat saklar lampu berhenti bergerak, dan kemudian muncul suara dari arah depan rumah. Suara yang Ilham dengar adalah seperti suara orang menyapu dengan sapu lidi. Wolah, malah diterusin. "Shh, diam!" Tiba-tiba, listrik kontrakan padam dengan sendirinya. Disinilah mental Ilham diuji. Ilham yang awalnya menantang, mentalnya malah menciut. Seketika listrik kontrakan padam dengan sendirinya. Dengan penerangan seadanya, Ilham mengambil rokok, dompet, dan kunci motornya untuk pergi ke salah satu kos temannya yang tak jauh dari kontrakan.
Baru pagi harinya, Ilham kembali ke kontrakan dan sempat ditanya oleh Bobby, kenapa semalaman ia tidak pulang ke kontrakan. Ilham pun menceritakan kejadian malam itu. Dan ternyata Bobby yang pulang malam itu mengatakan bahwa listrik kontrakan dalam posisi hidup. Karena Bobby yang pertama kali pulang dari teman-temannya kontrakan yang lain. Memang setelah menjadi tempat mabuk, energi gaib seperti muncul kembali. Namun berbeda dari sebelumnya dan bisa dikatakan menjadi lebih besar dari awal dia menempati kontrakan. Suatu sore, ketika listrik di daerah kontrakan padam, Ilham mencoba iseng memotret secara acak beberapa kali ke seluruh penjuru kontrakan. Bobby bertanya, "Apa kau bikin itu, Pra? Kenapa foto-foto itu kau?" "Coba lihat ini, Pra," jawab Ilham. "Apa itu, Pra?" "Wah, gak betul lagi ini kontrakan. Kau pun mabuk kemarin. Udah, pergilah." Hasil potret Ilham terdapat sosok yang terlihat dengan jelas pada saat itu. Sosok wanita bergaun putih dengan muka dan rambut panjang. Ketika Mimin mencoba meminta hasil jepretan kala itu, file sudah rusak tanpa sebab. Padahal sudah ia simpan dalam drive. Namun dia masih memiliki foto sesaat sebelum mendapatkan sosok yang terlihat sangat jelas tersebut. Setelah melihat hasil jepretan Ilham, Bobby memaksa pergi dari kontrakan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika Bobby dan Ilham pergi, di malam yang sama, sepulangnya Asa dari kegiatan kampus, Asa masuk ke dalam rumah dan sempat duduk di ruang tamu yang langsung mengarah ke sebuah wastafel dapur dan meja makan tua. Di posisi itulah Asa melihat sosok wanita bergaun putih berdiri sambil mencuci piring dengan suara air mengalir dan tentunya suara piring yang bergesekan. Asa mencoba mendekat dan memastikan siapa wanita itu. Terlihat dengan mata kepalanya sendiri, kaki wanita itu tembus ke dalam tanah. Tanpa berpikir panjang, Asa berlari ke kamar, menutup gorden dan mengunci pintu rapat-rapat. Asa yang ketakutan mencoba menghubungi teman-teman yang lain. Gali dan Dimas yang segera datang langsung menuju kamar Asa untuk melihat keadaannya. "Sa, kenapa, Sa? Siapa itu?" "Ini aku sama Dimas." "Buka, Sa. Kenapa, Dibukalah pintu kamar dengan raut wajah Asa yang pucat dan tangan bergetar. Dengan bibir yang bergetar, Asa pun menceritakan apa yang dilihat sebelumnya. Gali sempat bingung karena baru melihat sosok wanita. Karena yang dilihatnya ketika sholat adalah sosok pocong, bukan sosok wanita yang dilihat oleh Asa. Tak lama, Ilham dan Bobby yang kemudian datang langsung mendatangi Asa yang sedang duduk bersama dengan Gali dan Dimas. "Kenapa kau, Sa? Lihat wanita kan pasti?" "Kok tahu kau, Bob?" "Taulah, tadi sore Ilham motret dapur, ada ceweknya." "Wah, gara-gara Ilham itu?" "Mana ada, aku pula, kan aku gak sengaja. Tapi baru kali ini, Bob, ada cewek." "Baru Poyo?" Iya juga ya, ada baru lagi, Bah. Yang kemarin aja mau mati aku dibuatnya." Memang selama ini mereka belum pernah diperlihatkan ataupun suara sosok wanita. Hanya setelah teman indigo Ilham datang dan setelah kejadian pesta miras, ada sosok wanita yang memunculkan eksistensinya.
Sosok wanita ini ternyata tak hanya mengincar penghuni kontrakan. Ketika Ilham bersama temannya bernama Doko. Ilham yang saat itu selesai mandi menuju kamar. Doko yang saat itu menunggu di ruang tamu sembari menonton TV dengan posisi yang sama dengan Asa sebelumnya. Dan disitulah Doko melihat sesuatu dari arah dapur berdiri menatapnya. Doko yang tercengang dengan sosok itu sontak berteriak, "Ham, itu Ham, putih hitam Ham." Ilham yang terkejut menghampiri Doko dan sudah melihat Doko menangis sembari menunjuk tangannya ke arah dapur. "Kenapa Dok? Kok nangis? Udah, ayo balik, cepat ganti baju." Ilham yang masih dibalut handuk segera berganti pakaian dan segera pergi dari kontrakan. Ilham bertanya kepada Doko apa yang membuatnya menangis. Doko menjelaskan ia melihat sosok wanita dengan wajah hitam dan rambut panjang yang berdiri menatapnya tepat di dapur. Ilham yang mendengar penjelasan Doko teringat oleh Asa yang melihat sosok yang sama dan melihat di tempat yang sama pula. Setelah kejadian sosok itu, Doko tidak mau kembali lagi ke kontrakan Ilham dan merasa kapok bertamu ke kontrakan Ilham. Bukan hanya satu, namun beberapa gumpalan yang sering Asa temukan. Setiap hari ia temukan gumpalan itu dan setiap hari pula ia membersihkan gumpalan rambut panjang. Mungkin karena muak, Asa membiarkan gumpalan rambut itu. Dan anehnya, gumpalan rambut itu hilang dengan sendirinya tanpa ia bersihkan. Sosok wanita ini memang menjadi momok kontrakan. Suatu ketika, Dimas sedang membersihkan kamar mandi belakang. Dimas yang sedang fokus membersihkan segala penjuru kamar mandi, tiba-tiba mendengar langkingan tertawa wanita. Dimas yang merasakan merinding hebat, mencoba tenang, kemudian segera membereskan alatnya. Dan ketika dia membelakangi bak kamar mandi, tiba-tiba ada sebuah guyuran air yang menghantam punggungnya. Sontak, Dimas berlari menuju kamar dan sesegera mungkin memejamkan matanya. Saat itu, Dimas tidak bercerita kejadian yang ia alami kepada teman yang lainnya. Gangguan berlanjut dialami yang lain satu persatu. Galih, Ilham, dan Bobby merasakan hal yang sama. Namun dengan suara langkingan wanita yang didengar mereka bertiga ketika menggunakan kamar mandi belakang. Karena gangguan itu dialami oleh semua orang, Ilham kemudian berinisiatif menggembok kamar mandi agar tidak ada yang merasakan gangguan itu lagi. Namun itu hanyalah sebuah sandaan semata. Suara lengkingan itu masih sering terdengar, terutama Galih yang memang dekat dengan kamar mandi belakang. Bahkan Galih memilih lebih sering tidur bersama Bobby atau Ilham ketika ada tanda-tanda suara itu akan terdengar. Tetapi sosok yang dulunya pernah Galih lihat di sebuah jendela kamar terlihat kembali ketika dia sedang membuang sampah tepat pada malam hari. Dia melihat sosok pocong tepat di seberang jalan dan berdiri tepat di sebuah pelang jalan. Galih sempat tak bisa bergerak dan hanya berdiri sambil menatap. Beberapa detik kemudian, sosok pocong itu hilang beriringan dengan Galih yang berlari kecil menuju kamar Ilham. Memang gangguan yang terjadi seperti berurutan dan selalu dirasakan kelima orang penghuni kontrakan itu. Kejadian paling epik dan membuat mereka tidak betah lagi di kontrakan adalah ketika sekitar 10 orang sedang bermain gitar
dan menikmati beberapa jamuan malam di lantai atas, tepatnya di rooftop rumah. Sedang asik-asiknya menikmati malam, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sambaran cahaya merah mengarah ke pohon mangga. Beberapa orang mencoba mengecek cahaya apakah itu, namun tidak ada cahaya ataupun sesuatu yang memicu adanya cahaya merah itu datang. Namun tak lama muncul bau anyir yang sangat menyengat. "Wayai wayai," celetuk Ilham dengan senyuman nyelenehnya. Anak-anak kontrakan yang sudah mengerti kode Ilham segera membereskan semua barang dan mengajak yang lain untuk kembali ke dalam rumah dan diminta untuk segera tidur. Kelima orang lain selain penghuni kontrakan merasa bingung kenapa diminta untuk masuk dan membereskan semuanya. Padahal mereka merasa tidak ada yang aneh. Ketika semua berkumpul di ruang tamu, muncullah obrolan, dan di situ Bobby menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kontrakannya. Bobby menceritakan segala sesuatu yang pernah mereka rasakan kepada 5 orang lain selain penghuni kontrakan. Bobby yang sedang menceritakan satu persatu, tiba-tiba mereka mencium bau gosong dan terlihat sebuah percikan merah seperti api dari kejauhan. Ilham otomatis membuka pintu rumah dan betapa ngerinya ke-10 orang melihat sebuah bola api yang terbang berdekatan dengan pohon mangga dan membuat beberapa ranting dan daun terbakar. Bola api itu kemudian terbang dan menjauh dengan cepat menuju arah barat. Beberapa orang sontak tidak bisa bergerak dan terkagum dengan apa yang mereka lihat. Namun, Ilham yang tidak terbuai segera mengambil ember berisi air dan memadamkan api yang membakar pohon tersebut. Ilham dan yang lain sempat tidak percaya dengan apa yang dilihat dan bertanya, kenapa bisa semua orang melihat dan mencium bau anyir malam itu? Dari kejadian inilah beberapa penghuni kontrakan mulai takut dan tidak nyaman berada di rumah. Bobby, Gali, dan Dimas lebih sering berada di kontrakan temannya, dan hanya ada Ilham dan Asa yang lebih sering berada di kontrakan. Hingga di penghujung masa kontrakan, Dimas, Bobby, dan Gali memilih pergi dan berpindah kontrakan. Asa juga memilih untuk lebih sering ke asal rumahnya, yaitu Salatiga, dan hanya tersisa Ilham sendirian. Ilham sebenarnya sudah memutuskan untuk berpindah, namun harus menunggu 1 bulan untuk bisa berpindah karena kos yang akan ia tempati selanjutnya masih dipakai penghuni sebelumnya. Di masa 1 bulan kepindahannya, gangguan masih sering dirasakan Ilham sendirian. Bau kembang melati masih sering tercium dan suara tangga kembali muncul setelah beberapa bulan berhenti. Bahkan lampu yang berada di antara ruang tamu dan dapur selalu mati, walaupun sudah diganti beberapa kali dengan lampu baru. Suatu hari, beberapa adik kelas Ilham semasa SMA datang dan menginap di kontrakan. Malam hari sekitar jam 12 malam, adik kelas Ilham mendengar orang mencuci dan mandi di kamar mandi belakang. Padahal hanya tinggal Ilham seorang. Apalagi kamar mandi belakang sudah digembok sejak beberapa bulan lalu. Dari awal, memang Ilham sudah menduga ada yang sudah tidak beres dengan kontrakan itu. Ketika ia ditawari melanjutkan kontrakan yang sebelumnya dipakai oleh seniornya. Ilham sempat bertanya kenapa seniornya berpindah kontrakan.
Seniornya beralasan ingin berpindah yang lebih dekat dengan kampus. Padahal sebelumnya senior yang lain dan kebetulan satu kontrakan bercerita mendapat kontrakan baru yang tak jauh dari kontrakan Ilham. Kejanggalan lain adalah ketika ada masalah dengan kontrakan, seperti kerusakan rumah dan air yang mati. Ilham diminta untuk menghubungi seniornya, namun bukan menghubungi pemilik rumah, dengan alasan pemilik rumahnya hanya percaya dengan seniornya. Bobby juga pernah bercerita kepada Ilham ketika ia berbincang dengan tetangga. Tetangga rumah tidak tahu pemilik rumah sebenarnya, dan sepengetahuan tetangganya, sebelum dipakai mahasiswa, rumah itu dulu dipakai oleh Pak Sutri selama beberapa tahun dan tidak pernah terurus. Kesaksian tetangga juga mengatakan dulunya di sampah rumah sering menemukan bungkusan penuh dengan bunga dan beberapa bekas dupa yang mungkin dipakai oleh Pak Sutri untuk melakukan sesuatu. Pak Sutri itu tidak pernah bertukur sapa dan tidak tahu menahu kapan angkat kaki dari rumah itu. Ketidaktahuan Ilham tentang siapa sang pemilik rumah menjadikan pertanyaan besar dalam benaknya. Pertanyaan yang lain adalah, apakah gangguan yang ia rasakan juga dirasakan oleh seniornya? Dengan alasan itulah kenapa seniornya menawarkan rumah kontrakan itu kepadanya. Apakah ada sesuatu yang besar di rumah tersebut? Dengan kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh Ilham dan keempat temannya seperti tidak pernah berhenti dan meneror mereka satu persatu. Apalagi saat ini Ilham belum menemukan jawaban siapa pemilik rumah itu. Bahkan ketika ia bertemu seniornya yang menawarkan rumah itu, sang senior seperti menyembunyikan siapa sang pemilik rumah sebenarnya. Walaupun teka-teki soal siapa sang pemilik rumah masih menjadi misteri, akan tetapi Ilham menduga memang ada sesuatu yang aneh dengan rumah tersebut. Dari awal dia menempati rumah tersebut, ada satu kamar yang sama sekali tidak boleh dibuka. Lokasi kamar berada di garasi depan dan berada di paling ujung. Ilham sempat bertanya dengan salah seorang seniornya, dan dia hanya berkata bahwa kamar itu memang sudah dalam keadaan tertutup sejak sang senior menempati rumah itu. Ilham juga menceritakan bahwa barang-barang pemilik rumah itu bisa dianggap adalah barang-barang kuno. Dari meja, karpet, lemari, hingga lukisan bergambar harimau yang menjadi sesuatu yang cukup aneh. Apalagi lukisan bergambar harimau yang bisa dibilang punya daya tarik tersendiri. Ditambah lemari yang diisi dengan buku-buku bacaan kuno yang terkunci rapat. Ilham yang pernah mencoba membuka seolah-olah tidak berani karena takut buku itu adalah privasi dari pemilik rumah. Karena keanehan lain yang masih Ilham ingat sampai saat ini adalah Ilham dan Gali berinisiatif untuk mengunjungi Pak RT setelah 4 bulan mengunjungi rumah itu. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 4 rumah dari kontrakan sempat terkejut karena selama ini dia tidak tahu jika rumah yang Ilham tempati dihuni oleh manusia. Karena Pak RT sendiri mengira rumah itu kosong, bahkan tidak tahu menahu jika sudah dihuni oleh mahasiswa 2 tahun belakangan. Iyalah, saya kira itu rumah kosong ya mas. Saya malah baru tahu itu dikontrakan. Ilham saat itu mengira itu hanyalah sebuah candaan semata
Namun ketika Ilham pergi dari rumah tersebut, sempat terbesit pikiran bahwa sebenarnya warga juga sudah tahu cerita di balik rumah yang ia tempati dahulu. Memang semua masih menjadi sebuah pertanyaan, dan kabarnya sekarang rumah tersebut sudah tidak ditempati alias kosong sejak bulan Desember tahun 2019. Menarik dikulik sebenarnya, bagaimana reaksi makhluk yang ada di sana bila mana ditempati oleh manusia lagi. Dengan kejadian yang dialami Ilham saat itu, ditambah lagi sekarang rumah itu tidak ditempati hampir 2 tahun. Dan kisah pun selesai. Semoga cerita dari Ilham bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton. Tunggu cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.